Pak Husen, pelan-pelan. Karena menyukainya, aku jadi asistennya selama 1 tahun. Sudah tahu di hatinya masih ada cinta pertamanya, tapi aku masih berharap dia bisa melihatku. Pak Husen, aku pergi siapkan air mandi untukmu. Aku akan bertanggung jawab. Aku kira impianku akan terwujud sampai anakku lahir. Aku baru tahu, gak ada gunanya paksa orang yang gak menyukaimu. Sudah 7 tahun, aku mimpikan ini lagi. Semua kesalahan dimulai dari mimpi ini. Ibu mimpi buruk. Enggak. Ibu, kita beneran mau pindah. Tapi paman tadi masih peluk aku. Apa dia sudah mulai suka aku? Leo, orang yang disukai paman sudah mau pulang. Kita gak boleh tinggal di sini lagi. Tapi ibu, paman tadi masih bawa pesawat ini pulang. Kalau dia gak suka aku, kenapa kasih aku hadiah? Kasih tahu dia, Husen senang karena cinta pertamanya sudah mau pulang. Atau kasih tahu, dia bisa mendapatkan hadiah ini berkat bibi lain. Ayah, sudah pulang ya? Apa dia yang gak paham atau kamu yang gak paham? Aku sudah bilang, gak boleh panggil aku ayah. Maaf, paman. Gak apa-apa kalau kau gak suka aku. Tapi Leo adalah putramu. Kau jadi ayah, apa mau sakiti dia begini? Kau yang sudah mendekati aku duluan. Manfaatkan anak buat nikah sama aku. Apa ini cara kau buat melindungi anak? Aku sudah bilang padamu berulang kali. Waktu itu kau dalam kondisi mabuk. Cukup! Aku gak mau dengar kau bahas ini. Ini semua salahku. Ibu, paman, jangan bertengkar lagi. Siapa suruh kau sentuh ini? Hah? Jaga baik-baik putramu. Jangan sentuh barang orang lain. Jadi, dia pulang, ambil pesawat ini buat kasih putra cinta pertamanya. Apa Leo sama sekali bukan apa-apa baginya. Leo, jangan menangis. Leo, kalau ibu boleh pergi dari dia, Leo mau nggak? Harus pergi ya. Dia masih belum izinkan aku panggil dia ayah. Leo, dia nggak izinkan kita tinggal di rumahnya. Ibu boleh pergi. Mau ya? Ibu, kasih paman 3 kesempatan lagi boleh nggak? Kalau dia beneran gak suka kita selamanya tinggalkan dia. Baiklah. Husen, kami kasih kau 3 kesempatan lagi. Setelah itu, keluarga ini gak akan ada posisimu lagi. Yesi, kau beneran mau mengundurkan diri? Ayah anakku di luar negeri. Aku mau bawa anakku pergi. Kumpul sekeluarga. Bagus juga, kau membesarkan anak sendirian juga sangat susah. Yesi, lihat nggak? Pak Husen sudah punya pacar. Rizka memang cantik. Pantas Husen gak bisa melupakan dia. Bahkan saat mabuk pun memanggil nama dia. Siapa itu? Kayaknya dekat sekali sama Pak Husen. Jangan-jangan calon istrinya. Mulai hari ini, Rizka resmi masuk kantor kita. Jadi asisten pribadiku. Yesi, kalau dia jadi asisten pribadi, kok gimana?
Aku sebentar lagi mengundurkan diri. Pas dia datang. Gak nyangka bisa mendadak masuk. Orang lain gak bisa. Tapi dia bisa. Bukannya Yesi asisten pribadi Pak Husein? Sekarang Rizka datang. Berarti Yesi gak ada tempat lagi. Aku sudah lama di sini, baru pertama kali ada yang datang mendadak. Semua mulai dari tingkat rendah, naik pelan-pelan. Kalian gak merasa wanita itu agak familiar? Kayaknya pernah ketemu. Dia kayaknya cinta pertama Pak Husein. Katanya dulu mereka hampir mau menikah. Tapi sejak dia menghilang, Pak Husein mabuk terus karena dia. Wah. Halo semuanya, senang sekali bisa bergabung di kantor ini, bergabung di grup Gunawan. Mohon bantuan kalian semua ya. Kenapa? Yesi sudah dapatkan banyak proyek mahal, baru jadi asisten pribadi. Semua tahu kinerja Bu Yesi. Sekarang tiba-tiba direbut. Kasihan sekali. Bu Yesi kasihan sekali. Kau baru datang, masih nggak tahu apa-apa. Aku akan bawa kau keliling. Husein, kau punya banyak kerjaan. Aku nggak boleh ganggu kau. Bagaimana kalau suruh Bu Yesi yang bawa? Aku masih banyak pekerjaan. Gak ada waktu. Sudahlah. Bawa dia melihat pekerjaan dan suasana kantor. Nggak akan buang banyak waktu. Baik. Ini tempat terakhir. Ruang rapat. Lihat nggak, Bu Yesi? Kau kerja keras kayak apapun, orang terpenting dalam hati Husein tetap aku. Kenapa? Nggak mau dengar lagi? Aku tetap mau bilang. Dia cari kau cuma buat bersenang-senang, asal aku telepon. Dia akan langsung keluar negeri temui aku. Aku doakan kalian bahagia selamanya. Orang bermuka dua, kau kira aku nggak tahu? Kalau nggak, kau bagaimana bisa hamil? Aku kasihan sekali sama anakmu. Dia putra kandung Husein. Tapi Husein malah anggap putraku kayak anak kandungnya. Kau tahu nggak kenapa? Kau begitu hebat. Harusnya cari cara suruh Pak Husein untuk menikahimu. Takut begini. Apa yang kau takuti? Takut apa? Kau yang seharusnya takut. Yesi! Ku tidak apa-apa. Nggak apa-apa, Husein. Cepat minta maaf. Mungkin harus sadar. Baru bisa tahu matamu sudah buta. Husein, Bu Yesi bukan sengaja. Jangan salahkan dia. Di sini ada CCTV. Tolong lihat dengan jelas dulu baru bicara. Tinggal 2 kesempatan lagi. Husein, aku nggak apa-apa. Mungkin Bu Yesi merasa nggak senang karena aku rebut posisinya. Cuma ditampar saja. Kalian jangan bertengkar karena aku. Sekarang saja dia sudah berani memukulmu. Bagaimana seterusnya? Jadi aku harus kasih dia pelajaran. Kalian akting pelan-pelan saja. Aku pergi dulu. Tunggu, Yesi! Kalau kau berani pergi, kuturunkan kau jadi asisten biasa. Terserah. Yesi, kenapa hari ini? Enggak kayak biasanya. Husein, kau jangan mempersulit Bu Yesi. Malam ini temani aku di rumah ya. Ku ikuti kemauanmu. Husein, kau baik sekali. Sudah menikah masih tinggal di rumah wanita lain. Leo? Ibu, besok ada rapat orang tua. Boleh suruh ayah datang nggak? Nikah 7 tahun. Dia gak pernah datang ikut rapat orang tua. Mana mungkin kali ini bisa datang. Leo,
Ibu, Ibu, semuanya bilang kalau aku gak ada ayah. Suruh ayah datang ikut rapat sekali saja. baik. Ibu kasih tahu dia. Leo, besok ada rapat orang tua. Kau ada waktu nggak? Ibu, ayah gak mau datang ya. Gak apa, ayah sibuk. Aku memahaminya. Leo, Baiklah, aku akan datang. Leo, ayah bilang akan datang. Baguslah, akhirnya ayah mau datang ikut rapat juga. Ibu, Bu Guru bilang aku sangat pandai. Suruh aku jadi ketua kelas semester ini. Kalau ayah tahu, pasti akan makin suka aku kan? Semoga dia nggak ingkar janji. Ibu, ayah beneran datang. Dia beneran datang. Iya, ayo pergi temui ayah. Halo ayah. Kau panggil apa? Paman duduk salah tempat. Tempat dudukku di depan. Ini pertama kali ayah tepati janji. Baguslah. Ini adalah tempatku. Minggir, ini ayahku. Jadi, dia bilang ada waktu saat itu buat datang ikut rapat anak Rizka. Yoga bukan sengaja. Aku mewakili dia minta maaf. Bu Yesi, kau datang ikut rapat anakmu juga? Kenapa nggak lihat ayahnya? Ayahku di luar negeri. Dia sibuk. Aku nggak mau ganggu dia. Paman, kami pergi dulu ya. Leo biasa nggak bisa diusir. Hari ini malah jaga jarak sendiri. Ibu, pertama kali dia bawa Bibi itu ke kantor buat rebut posisi ibu. Kedua kali dia malah ikut rapat untuk anak lain. Ayah tinggal satu kesempatan lagi. Apa yang sudah aku lakukan? Sudah buat Leo sedih begini. Tapi aku malah nggak bisa apa-apa. Maaf, sudah merepotkan Bapak dan Ibu buat luangkan waktu ikut rapat ini. Tapi kalian pasti sangat penasaran sama kondisi anak kalian di sekolah. Kita mulai sekarang. Bu, aku mau tanya. Iya, Bu. Gimana? Iya, bagaimana perkembangan anaknya? Leo, di sekolah mendengarkan ibu guru dengan baik nggak? Mohon tenang. Melalui prestasi semester ini, kami pilih Leo jadi ketua kelas. Leo, kamu mau bicara di depan? Bu Guru, aku nggak pandai bicara. Nggak usah saja. Baiklah kalau kamu malu. Kita lanjutkan saja. Leo, ada ibu. Ibu akan temani Leo terus. Jangan sedih. Kenapa kalian baru keluar? Ayo kita pulang bareng. Oh iya, anak Rizka baru pindah ke sekolah ini. Dia nggak ikut seleksi pengurus kelas. Begini saja. Suruh Leo kasih tahu wali kelasnya, dia nggak mau jadi ketua kelas. Kasih Yoga saja. Ternyata benar. Semua hadiah sudah ada harganya. Kayak permen ini. Ada pengorbanannya juga. Baik, Paman. Husen, Yoga nggak enak badan. Bisa datang temui kami nggak? Ayah,
Hati-hati di jalan ya. Kali ini, Husein gak suruh Leo ganti panggilan. Tapi, ini terakhir kali Leo panggil dia ayah. Husein, ruang tamu gak akan ada lampu terang yang tunggu kau pulang lagi. Ibu, kita sudah mau naik pesawat. Baik. Semoga kau bahagia. Ayah? Yesi, tolong. Kenapa? Sebelum kau pergi, ada satu proyek sama Pak Lukas. Sekarang tinggal 2 langkah lagi. Dengar kau mau pergi, dia nggak mau kerja sama lagi. Kalau Pak Husein tahu masalah ini, aku pasti akan dipecat. Yesi, tolong aku. Sisa pekerjaanku memang gak seharusnya suruh orang lain yang ngurus. Baik, aku ke sana sekarang. Terima kasih, Yesi. Terima kasih banyak. Leo, ibu masih mau selesaikan satu hal. Besok saja kita perginya ya. Baik. Ayo. Selesai bahas sama Pak Lukas, aku bisa langsung pergi nanti. Itu adalah tempatku. Tolong minggir, Bu Rizka. Ini tempat paling dekat dengan Husein. Aku asisten pribadinya. Tentu saja ini tempat yang paling cocok sama aku. Maaf ya, kalau kau suka, boleh ajukan sama dia. Tapi sekarang, ini adalah tempatku. Maaf ya, Bu Yesi. Husein sudah izinkan aku untuk duduk di sini. Dia juga bilang, kau cuma asisten biasa. Gak pantas duduk di sini. Barangmu di sana. Kau sangat iri ya? Lihat tampangmu sekarang. Masih pura-pura gak peduli. Lihat Husein datang ikut rapat putraku. Kau pasti sangat sedih kan? Jangan pura-pura lagi. Kalau aku nangis, Husein akan lakukan apapun demi aku. Posisi ketua kelas putramu pun harus diserahkan buat putraku. Bagaimana? Sedih nggak waktu Husein mencari kau? Kalau Husein tahu sifat aslimu ini, menurutmu dia akan muak gak sama kau? Kau? Aku bicara begini cuma mau buat kau sadar sama posisimu. Cepat bawa putramu pergi. Jangan muncul di hadapan Husein lagi. Kalau enggak, aku akan buat kau makin menderita. Paham nggak? Aku tahu kau tong sampah. Kasih kau saja kalau kau suka sampah ini. Kau? Jangan kira aku nggak tahu niatmu. Apa yang bisa kau tandingi sama aku? Aku nggak peduli. Tapi aku mau ingatkan kau. Nasib selalu berputar. Hati-hati saja. Suatu hari nanti kena usir. Sedang apa kalian? Rizka. Husein, kau datang ngapain? Yesi, sampai kapan kau mau persulit Rizka? Husein, kau salah paham. Kami tadi lagi main kok. Aku sudah lihat semuanya. Kau itu selalu baik hati begini. Bantu dia cari alasan. Aku beneran gak mau kalian bertengkar karena aku. Ini salahku. Aku harusnya gak kerja di sini. Kau jangan salahkan diri sendiri terus. Yesi, kau mau bilang apa lagi? Husein,
Kau beneran bodoh dan buta. Yesi, beraninya kau marahi aku. Aku terlalu baik sama kau ya. Makanya kau jadi lupa statusmu. Aku tadi pagi telepon dan kau berani menolak panggilanku. Sebenarnya kau tahu tidak? Apa tugas seorang asisten itu? Kalau nggak ada Rizka, aku pasti akan rugi triliunan. Mulai hari ini, kau akan diturunkan jadi karyawan biasa. Jadi, dia nggak lihat pesanku karena ada kerjaan. Husein, Bu Yesi begitu hebat. Mana bisa diturunkan jabatan karena hal kecil begini? Aku pergi dari sini saja. Seberapa hebat kinerjanya, nggak akan bisa selamatkan sifat buruknya. Tapi, kalau beneran turunkan jabatannya, aku akan merasa aku ini orang jahat. Jangan berpikir begitu. Kalau bukan kau, aku juga nggak akan tahu dia begitu jahat. Tapi, Rizka, kau selalu pikirkan orang lain. Bisa nggak pikirkan diri sendiri? Kenapa diam saja? Cepat minta maaf. apakah seru setiap hari akting begini? Iya sih, aku tahu kau gak suka aku. Kalau kau merasa kesal, marahi aku saja. Aku gak akan salahkan kau. Ada aku, tenanglah. Kau nggak perlu tunduk sama siapapun. Tapi dia Bu Yesi. Dia mau pukul atau marah pun, aku gak akan bilang apa-apa. Husein, kau anggap saja hari ini gak terjadi apapun ya. Kau biarkan Bu Yesi tetap di sini saja. Nggak pecat dia saja. Itu sudah berbelas kasih sama dia. Jangan akting lagi. Aku mengundurkan diri buat kasih kalian tempat. Bu Yesi, kau sudah lama kerja di sini. Mana bisa pergi begitu saja? Kalau kau masih gak puas, pukul aku saja. Dia nggak akan berani. Berani pukul aku? Hei Yesi, kau sudah gila ya? Berani tampar Rizka di depanku. Aku mewakili putraku kasih 2 tamparan ini. Kau mau akting bagaimanapun gak ada hubungannya sama aku. Tapi kau buat putraku sedih di rapat orang tua dan rebut posisi ketua kelasnya. Kau pantas ditampar. Yesi, kau... Tamparan ini buat diriku sendiri. Kau tahu dia sudah menikah, tapi masih mau menggoda dia. Aku paling benci tukang selingkuh yang merusak keluarga orang. Kenapa kau bilang aku begini? Memangnya bukan. Orang lain gak tahu dia sudah menikah. Tapi kau tahu. Masih suruh dia datang tengah malam ke rumahmu. Rizka, kau memuahkan sekali. Bukan begitu. Aku dan Husein gak ada apa-apa. Bu Yesi, aku tahu kau benci aku. Aku pergi saja. Aku gak akan... Jangan sengaja cari masalah. Aku sudah bilang. Aku kasih kau sampah ini. Sampah apa? Husein, kayaknya Bu Yesi ada salah paham. Dia tadi menghampiri aku dengan kesal. Dia bilang aku tukang selingkuh, bilang aku tong sampah juga. Dia bilang kau. Dia bilang kasih sampah kayak kau buat aku. Yesi, aku terlalu baik sama kau. Aku juga merasa 7 tahun ini terlalu baik sama kau. Aku juga merasa 7 tahun ini terlalu baik sama kau. Terpikir pengorbananku selama 7 tahun ini urus berbagai bisnis demimu. Rasanya aku bodoh sekali. Kenapa aku nggak temani putraku saja? Husein, aku nggak akan begitu lagi. Bu Yesi, kau pukul aku saja. Jangan lukai Husein. Dengar Yesi, jangan kira kau dapatkan proyek besar buat perusahaan. Bisa berbuat seenaknya, gak patuhi peraturan. Husein, Bu Yesi begini karena aku. Jangan salahkan dia. Orang kayak dia ini, kalau nggak dikasih pelajaran, nggak akan pernah paham apa itu artinya patuh. Kalian berdua memang memuahkan. Dua tamparan ini gak sia-sia. Yesi, Yesi. Kau sok sekali. Gak nyangka malah buat masalah sama aku kan? Rasain. Kasih tahu tim proyek, semua data proyek kasih pada Yesi, biar dia yang mengerjakannya. Siapapun gak boleh ikut campur. Kalau malam ini gak selesai, suruh dia pergi dari kantor ini. Pak Husein, data proyek ini sangat besar. Bu Yesi nggak bisa selesaikan dalam semalam. Kalau begitu suruh dia lembur, karena dia terlalu santai.
Sudah jam segini. Yesi pasti masih lembur. Pak, ini kopi yang Anda minta. Apa Yesi sekarang dia masih lembur? Dia patuh enggak? Bu Yesi nggak kembali lagi, Pak. Sejak pergi tadi siang. Apa katamu? Dia nggak kembali. Pak, apa perlu aku pergi cari Bu Yesi? Enggak perlu. Baiklah. Yesi, ternyata kau itu pandai sekali. Sudah siap belum, Leo? Kita sudah mau pergi. Iya, sudah. Ibu, kita ke depannya akan jadi lebih baik. Iya, kita akan jadi lebih baik. Ayo. Suruh Yesi antarkan kopi. Bu Yesi hari ini juga nggak datang kerja. Yesi sudah semakin lancang sekarang. Aku harus kasih dia pelajaran. Masuk. Hussein, ini kopi kesukaanmu. Kenapa kau yang antar? Hussein, kau kenapa? Aku sekarang asisten pribadimu. Taruh di sana dan pergilah. Hussein, aku tahu ada satu restoran bagus. Malam nanti kita bawa Yoga pergi coba ya. Aku masih ada pekerjaan. Tapi Yoga ingin sekali pergi makan sama kita. Hussein, kau nggak enak badan ya? Mau ke rumah sakit nggak? Semoga kau bahagia. Hussein, ada apa? Ada masalah kerjaan? Yesi, apa maksudmu? Kau sudah gila ya? Siapa yang izinkan kau bicara begini? Maaf, nomor yang Anda tuju. Maaf, nomor yang Anda tuju. Dia jelas-jelas menyukaiku. Yesi cuma hilang 1 hari, dia sudah panik. Nomor yang Anda tuju. Hussein, jangan begini, aku takut. Kembalilah bekerja. Yesi, kalau kau nggak mati, aku nggak akan tenang. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Sial. Jadi Yesi, kau cemburu ya? Lagi kesal sama aku. Yesi, aku sudah pulang. Sudah puas apa belum? Jangan pura-pura lagi. Dengar Yesi, kalau kau nggak turun sekarang, aku nggak akan tunggu lagi. Yesi, kesabaranku ada batasnya. Dia benar-benar nggak pulang. Aku kayaknya
nggak pernah menemani Leo. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Iya sih, aku kasih kau 10 menit. Kalau kau sampai nggak menelpon balik, kita bercerai sekarang juga. Jadi dia sampai sekarang masih nggak tahu aku dan Leo sudah di luar negeri. Iya sih, aku kira kau sangat keras kepala. Iya sih, jangan pura-pura lagi kalau nggak bisa tahan. Kau senang melakukan ini. Husen, ini aku. Malam-malam begini untuk apa mencariku? Husen, aku tadi mimpi buruk, jadi aku agak takut. Bisa datang temani aku nggak? Kau cari yoga saja kalau takut. Suruh dia menemanimu. Tapi yoga masih kecil, Husen, aku mau kau datang temani aku, boleh nggak? Aku nggak ada waktu. Cari orang lain saja. Tapi aku cuma kenal kau. Sudahlah. Iya sih. Kau yang mau tinggalkan aku. Baiklah. Aku kesana sekarang. Aku tunggu kau. Yesi, kau mau tandingi aku pakai apa? Leo, capek nggak? Ibu, aku nggak capek. Ibu capek. Ibu juga nggak capek. Kita makan dulu baru istirahat ya. Baik. Iya sih, apa maksudmu? Kau sudah gila ya? Siapa yang izinkan kau bicara begini? Iya sih, aku kasih kau 10 menit. Kalau kau sampai gak menelpon balik, kita bercerai sekarang juga. Yesi, kau kira bisa kabur kalau nggak angkat telepon? Husen sebentar lagi datang temani aku. Iri nggak? Kalau aku jadi kau, aku akan menghilang selamanya. Bukan pancing dia buat berubah pikiran. Ada aku cinta pertamanya. Kau jangan mimpi lagi. Terima kasih sekali kau sudah tampar aku. Husen khawatir sekali. Leo, lihat mau makan apa? Cuma gak temani dia ikut rapat orang tua saja. Sampai seperti ini. Ayah! Hati-hati di jalan ya. Apa? Karena Aduh, makan pelan-pelan. waktu itu aku pergi buru-buru. Yoga gak enak badan, itu karena dia lapar. Ribut mau makan ayam goreng. Husen, maafkan aku ya. Tadinya kau mau pulang bareng sama Bu Yesi, tapi demi aku. Begini saja, aku besok minta maaf sama dia. Nggak perlu, yang penting kau senang. Terima kasih, kau penyelamatku. Kalau bawa Leo pergi makan ayam goreng, dia pasti akan sangat senang. Masuk. Postur tubuh Yesi lebih bagus dari dia. Tapi dia selalu pakai baju tertutup.
Husen, klien sudah sampai. Para investor juga sudah datang. Kali ini aku temani kau saja. Ayo. Iya. Gawat. Dokumen buat klien kemarin dimainkan Yoga. Apa akan... Nggak akan. Aku sudah bereskan. Kau kenapa? Mungkin karena semalam nggak tidur nyenyak. Kau hari ini tidur lebih awal saja. Iya. Pak Husen, lama nggak ketemu? Pak Surdi, silakan duduk. Silakan. Kerjasama kali ini aku sangat menantikannya. Aku juga tahu Pak Husen sangat berbakat. Bukannya Bu Yesi yang selalu ikut kau? Apa masih ada yang lebih hebat dari Bu Yesi? Dia lagi urus hal lainnya. Pantas saja. Selama ini Bu Yesi yang paling hebat. Kalau dia nggak jadi asistenmu, aku mau rekrut dia. Pak Surdi, kalau nggak ada masalah lain, tanda tangan saja. Ah, baik. Pausen, apa maksudmu? Yoga beneran gambar. Aku harusnya periksa dulu. Aduh, anak ini. Siapa yang siapkan kontrak ini? Kemampuan kerja paling dasar pun nggak ada. Kenapa jadi begini? Gawat ya. Yakin mau kerja sama dengan dia. Suruh Bu Yesi datang. Bu Yesi. Pausen, kalau sikap kalian begini, menurutku nggak perlu kerjasama lagi. Aku begitu percaya sama mereka. Dia malah membuat masalah begini. Maaf, aku beneran... Kau ini siapa? Aku lagi bicara sama Pausen. Pak Surdi, maaf, aku yang sudah lalai. Aku akan siapkan kontrak baru sekarang juga. Sebagai permintaan maaf, kami turunkan harganya sampai 3%. Iya, Iya. Banyak sekali. Iya. Pausen, cantik itu cuma nilai tambahan. Paling penting itu kemampuan kerja. Kalau mau cari asisten, yang bagus, ya? Kalau mau cari asisten, yang bagus, ya? Nggak tahu apa yang Pausen pikirkan. Nggak mau Bu Yesi, malah kasih wanita ini ikut sama dia. Iya, benar. Iya. Pausen, nggak nyangka ya kau hina orang pakai cara begini. Kita nggak perlu kerjasama lagi. Pak Surdi, ini cuma salah paham saja, Pak. Salah paham? Dari hal ini sudah bisa dilihat. Pak Husen sama sekali nggak hargai grup Surdi. Bahkan tolak pun harus hina aku. Malah aku dikasih lihat di atas namaku ada kura-kura hijau. Kalian hebat sekali. Kita nggak mungkin kerjasama lagi. Bagaimana ini? Pak Surdi ini klien penting kita. Kalau nggak ada dia, kita setahun akan rugi triliunan. Waduh. Husen, maaf. Aku beneran nggak tahu akan terjadi hal begini. Aku harus bagaimana? Yesi nggak pernah lihat aku pakai pandangan begini. Dia sangat bangga. Dia selalu kerja dengan sempurna. Bahkan yang sangat sulit pun bisa dia atasi. Nggak kayak Rizka, cuma bisa menangis dan menyerahkan semua masalahnya padaku. Kalau hari ini Yesi, nggak mungkin. Dia itu sangat teliti dan Leo juga sangat patuh. Ada di mana Bu Yesi? Kemana dia sebenarnya? Husen, Kau keluar dulu. Jangan ikut campur urusan ini. Husen. Keluar! Kayaknya nadanya agak kaku.
Husen, ini semua yang harus kau tanda tangani. Taruh saja dan keluarlah. Husen, jangan marah lagi. Masalah hari ini salahku. Aku pasti akan jaga Yoga dengan baik. Aku janji gak akan biarkan... Di kantor panggil aku Pak Husen. Meski aku yang bawa kau ke sini, kau harus jaga jarak juga. Jaga jarak? Semua orang tahu aku cinta pertamanya. Dia cuma suka aku. Bahkan Yesi pun cuma pacaran diam-diam. Dia malah suruh aku jaga jarak. Husen, bukannya kau bilang kau suka aku? Kau kenapa? Bu Rizka baru jadi asisten. Masih belum terbiasa. Kasih dia pekerjaan di bagian lain dulu. Selesai masa percobaan, baru kembali ke sini. Husen, aku tahu sudah salah. Aku janji gak akan buat kesalahan lagi. Boleh gak jangan begini sama aku? Urusan kerja dan pribadi, itu berbeda. Bu Yesi di kantor gak pernah menangis di depanku. Baiklah. Yesi, kau sudah pergi masih cari masalah. Berapa ini? Pakai Berapa satu ya. Sebentar. Terima kasih. Ini. Silakan. Ini Itu pesanannya. aku yang... Iya, Ini, Pak. nomor 4. Terima kasih. Terima kasih ya. Iya. Tolong ya. Ini uangnya. Ya, terima kasih. Iya, Sebentar ya. Asal Leo makan, aku bisa ingat dia suka rasa apa. Leo, ayah bawakan ayam goreng untukmu. Ayolah coba. Ini gambar keluarga Leo. Satu pun gak ada aku. Paman, mau jadi model aku nggak? Aku lagi sibuk, gak ada waktu. Iya sih. Kemana sebenarnya kau bawa Leo? Aku kira pergi dari dia akan sangat sedih dan tertekan. Tapi aku baru tahu, ternyata gak tunggu orang yang gak cinta sama kau itu begitu leluasa. Aku gak perlu pagi-pagi buatkan Husen sarapan. Gak perlu dicuekin dia. Ternyata pisah dari dia sangat nyaman. Ibu, coba saja kita lebih awal tinggalkan paman. Dulu bagi Husen, main di taman hiburan itu gak ada gunanya. Gak membolehkan Leo main. Sekarang, aku cuma mau putraku bahagia. Enak gak? Pak Husen, gawat. Kenapa panik seperti itu? Kerjaan yang dulu Bu Yesi urus, kliennya ingkar janji. Sekarang proyeknya tertunda. Hal begini cari Bu Yesi saja. Untuk apa mencariku? Ini... Telepon Bu Yesi sekarang. Suruh dia atasi. Aku mau lihat kau kali ini. Masih ada alasan gak buat sembunyi? Sudahlah. Suruh dia ke ruanganku. Bilang saja, aku suruh dia urus masalah ini. Pak, Bu Yesi sudah undurkan diri. Kami sekarang juga nggak bisa hubungi dia. Mengundurkan diri? Siapa yang setujui? Kenapa aku nggak tahu? Bu Yesi bilang suaminya kerja di AWRK, mau bawa anaknya pergi kumpul sama keluarga. Jadi ajukan surat undur diri. Kenapa hal sepenting ini nggak kasih tahu aku? Kenapa hal sepenting ini nggak kasih tahu aku? Pak, Bapak sudah turunkan Bu Yesi jadi karyawan biasa. Semua prosesnya sesuai aturan perusahaan. Jadi prosedur pengunduran dirinya nggak perlu disetujui Anda. Pak Husen, masalah ini mau bagaimana?
Leo di mana? Ketemu dia nggak? Enggak. Dia masih nggak bisa tinggalkan aku sampai datang jemput Yoga. Mungkin dia tahu dia anak bibi jahat. Nggak berani datang ke sekolah lagi. Apa kau bilang? Apa kau bilang? Leo anak bibi jahat. Kau harusnya ayahku. Siapa suruh bicara begitu? Selesai rapat orang tua waktu itu, semua teman di sekolah bilang begitu. Rumahnya, ayahnya, harusnya punya aku dan ibu. Lepaskan aku. Husein, Yoga cuma anak kecil. Ada masalah apapun lawan aku. Aku memang harus ajar kau. Anak kecil begini bisa bicara begitu. Kau yang mengajari ya? Waktu itu Leo panggil kau ayah di depan banyak orang tua. Banyak yang bisa menebak. Halo ayah. Kau panggil apa? Paman. Jadi, Leo ditertawakan terus. Aku ayah kandungnya, tapi malah ikut rapat anak orang lain. Kau salahkan aku kayak apapun boleh. Tapi Yoga masih kecil. Dia nggak bersalah. Bisa nggak kasih dia cinta seorang ayah? Husein! Ibu, ayah Husein kok berubah? Dia nggak kayak dulu lagi. Apa gunanya aku besarkan kau? Kau nggak bisa buat dia senang. Nasib kita berdua semuanya mengandalkan dia. Tapi apa yang kau lakukan, ha? Kasih tahu aku. Tapi dia dulu nggak pernah begini sama aku. Ibu marah, tapi dia masih melindungiku. Masih berani bilang? Kalau waktu itu kau nggak asal gambar di surat kontrak pentingnya, dia nggak akan begini sama kita. Anak nggak berguna, memalukan saja. Cepat pergi! Anak-anak sudah pulang, dan kau? Bu Lydia, aku mau tanya, Leo beberapa hari ini nggak masuk sekolah. Aku baru ingat, kau ayahnya Leo. Terus datang ikut rapat untuk anak komunitas lain itu, kan? Leo? Leo, anak paling pintar di kelasnya. Tapi karena kau, semua orang membicarakannya di belakang. Buat dia nggak berani datang ke sekolah lagi. Yoga itu bukan anakku. Nggak ada gunanya kasih tahu aku. Ibunya sudah urus prosedur berhenti sekolahnya. Kapan Bu Lydia? Hari kedua habis rapat orang tua. Jadi, rapat hari itu buat dia memutuskan untuk pergi. Kenapa dia begitu tega sekali? Selain piagam yang nggak dia bawa pergi, aku nggak ada info lain lagi. Pergilah. Ayah, sudah pulang ya? Aku sudah bilang, jangan panggil aku ayah. Maaf ya, Paman. Gak apa-apa kau gak suka aku. Tapi Leo adalah putramu. Kau jadi ayah apa harus sakiti dia begini? Pak, sudah ketemu. Bu Yesi sudah bawa Leo pergi 3 hari. Di mana posisinya sekarang? Di mana posisinya sekarang? Lagi diperiksa, kasih aku sedikit waktu lagi. Bu Yesi sudah hapus semua kontaknya, Pak. Sama sekali nggak bisa hubungi dia. Cepatlah. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Berani blokir aku. Halo. Yesi, beraninya kau blokir aku. Kau pergi sendiri itu gak masalah buatku. Kau malah kasih Leo berhenti sekolah. Kau boleh menolak teleponku. Boleh mengabaikan aku. Kenapa aku gak boleh memblokirmu? Husein, kau ini siapa? Dengar Yesi, aku beri kau satu kesempatan lagi. Cepat pulang sekarang. Maaf.
aku dan Leo sudah kasih kau waktu 7 tahun. Tapi gak kau hargai. Hubungan kita sampai di sini saja. Iya sih. Ini niatmu sebenarnya, ya kan? Kau cuma ingin aku memohon padamu, kan? Dia sudah gila ya. Bicara! Kau pergi sendiri tidak masalah, tapi kau malah bawa Leo juga. Kau itu... Hussein, aku bagaimana sama Leo? Kau bagaimana sama dia? Aku bagaimana sama Leo? Kau bagaimana sama dia? Apa dia harus ikut sama orang yang gak bolehkan dia panggil ayah? Gak ikut denganku? Masa kecilnya sudah sangat suram karena kau. Aku gak mau dia seumur hidup hancur karena kau. Sikapku sama Leo itu semuanya karena kau. Kalau dulu kau gak manfaatkan aku, Leo gak perlu hidup di tengah tekanan ini. Kau sudah janji sama Leo buat ikut rapat orang tua. Tapi kau malah pergi demi putra Rizka. Hussein, sebelum Rizka kembali, aku masih bisa tutupi sikap dinginmu pada Leo. Tapi dia gak bodoh. Kau kira Leo gak tahu apa yang kau perbuat? Dengar, Jessie. Pulang sekarang. Ada masalah apapun, kita diskusikan langsung. Diskusi? Hussein, kau gak pantas lagi. Kau selamanya kehilangan kami berdua. Jessie, apa maksudmu? Ha? Kau kira aku lagi memohon padamu? Aku tahu. Kau gak akan memohon sama aku. Kau lagi memerintahku. Kau selama ini selalu begini. Selera apa itu? Ganti. Cepat, minum sup penawar mabuk. Aku suruh apa, kau lakukan apa. Nggak ada perintah dariku. Tahu, jangan asal menebak kemauanku. Jangan ikut campur kehidupanku juga. Hussein, aku gak harus mendengarkanmu. Hussein, aku gak harus mendengarkanmu. Jessie, kau bawa anakku pergi. Apa-apaan sikapmu ini? Bukankah dengan aku dan Leo pergi, bisa kasih tempat buat kau dan Rizka? Sejak dia kembali membawa anaknya, kau gak pulang ke rumah. Kau pentingkan dia terus, Hussein. Kalau kau begitu peduli sama Rizka, ngapain cari aku? Jessie, aku mau peduli. Dengan siapapun kau gak berhak bertanya. Aku tahu kau suka Rizka. Kebetulan aku dan Leo pergi. Kalian sekeluarga bisa hidup baik-baik. Aku doakan kalian. Kapan aku bilang aku mau sama Rizka? Jessie, dengar ya. Kau makin membuat onar. Aku makin membencimu. Benar. Aku mana bisa dibandingkan sama Rizka yang begitu kau sukai. Kau begitu benci aku. Ngapain kau masih cari aku? Hussein, kau mau dua-duanya ya? Enggak. Bisa enggak jangan bahas hal enggak penting ini. Pulang sekarang juga. Kita bicarakan baik-baik. Dengar, Jessie. Aku kasih waktu kamu 1 jam. Aku gak akan pulang. Kau tahu kan sifatku. Jangan memaksaku. Hussein, jangan buat aku dan Leo membencimu. Jessie, kau harus pulang sekarang juga. Kalau berani membantahku, kau lari ke ujung dunia pun, aku bisa menemukanmu. Coba saja kalau nggak percaya. Mulai sekarang, jangan hubungi aku lagi. Kau berani datang, aku akan lapor polisi. Aku siap melawan sampai akhir.
Pergi dengan tangan kosong. Cerai. Yesi, kau seumur hidup ini gak akan pernah bisa pergi dariku. Ada apa ini? Gak balas pesan, gak angkat telepon juga. Kenapa Husein begini sama aku? Apa cuma karena aku kerja buat kesalahan kecil? Apa dia gak pernah buat salah? Gak pengertian sekali. Jangan sedih begini. Pria memang begitu. Makin kau kejar, makin gak dapat. Dulu waktu ingin mendapatkanmu, yang dipikirkan cuma kau. Sekarang Yesi pergi, yang dipikirkan cuma Yesi. Bagaimana ini? Aku gak mungkin diam saja kan? Bagaimana kalau buat Yesi menghilang? Heavy, ini melanggar hukum. Nanti polisi datang. Aku bisa dipenjara. Heavy, ini melanggar hukum. Nanti polisi datang. Aku bisa dipenjara. Asal kerjakan dengan baik, siapapun gak akan tahu siapa yang akan cari kau. Lagian, Yesi kan bawa anaknya pergi. Siapapun gak akan tahu akan terjadi apa. Mati di luar negeri, bukan mati di dalam negeri. Tapi ini waktu penting, kau jangan berbelas kasih. Apa kau gak mau sama Husein? Apa kau gak mau jadi kaya? tentu saja mau. Aku sudah susah payah sampai di langkah ini. Itu benar. Wanita kalau nggak jahat posisinya akan goyah. Kalau Yesi nggak hancurkan kau dan Husein, kalian berdua sudah bersama dari awal. Sangat wajar kau musnahkan Yesi penghalangmu ini. Masih ragukan apa? Pak, aku menemukan posisi Bu Yesi. Di mana? Ini tempat yang ditinggali Bu Yesi dan Leo. Mereka di dekat perbatasan. Halo? Gawat Pak Husein, Rizka bunuh diri. Apa? Aku ke sana sekarang. Pak, Bu Yesi bagaimana? Nyawa itu lebih penting. Aku beneran gak paham sama kau. Jelas-jelas bisa diselesaikan dengan mudah. Kau malah buat rumit begini. Intinya, kau sekarang harus siap-siap. Nanti jangan ketahuan di depan Husein. Husein itu bukan Yesi. Dia gak begitu bodoh. Aku tahu, tapi aku tetap agak takut. Aku masih ada anak. Aku harus pikirkan Yoga. Dia gak boleh punya ibu yang melakukan tindak kriminal. Omong-omong, anakmu ini kapan lahirnya? Sebelum lahir kau ada tidur sama Husein nggak? Bisa minta tanggung jawabnya nggak? Ayo bicara. Aku sama sekali gak pernah tidur sama Husein. Nggak pernah? Nggak mungkin. Bukannya kau bilang Husein sangat mencintaimu? Cuma mencintaimu. Dia memang bilang sangat cinta sama aku. Dia mau momen bahagia ini dilakukan pas malam pernikahan. Kau ini kok nggak seharusnya kabur waktu sebulan sebelum nikah. Sekarang menyesalkan? Siapa yang tahu grup Gunawan yang lagi kritis masih bisa berkembang lagi. Kalau tahu begini jadinya, aku nggak akan pergi. Sudahlah, jangan pikirkan masa lalu. Kau sekarang harus bangkit kembali. Keuntunganmu sekarang ini, kau adalah cinta pertamanya. Tapi, dia 7 tahun nikah sama wanita itu. Ada 1 anak juga. Hubungannya sama mereka pasti nggak biasa kan? Heavy, aku harus bagaimana sekarang? Rizka, kau sekarang pasien yang membunuh diri. Tapi, Husein pasti masih nggak tahu kalau cintanya sudah hilang. Kalau nggak, kau sudah buat dia kesal terus. Dia harusnya sudah muak denganmu, sekarang membunuh diri. Dia datang mungkin cuma karena pernah menyukaimu. Iya, aku harus bagaimana sekarang? Husein, sudah datang ya? Husein, sudah datang ya? Kenapa
Kau mau bunuh diri? Menurutku aku pantas mati. Hussein, aku yang salah. Kalau bukan karena aku, Yesi juga nggak akan bawa anaknya pergi. Aku ini orang jahat. Aku sudah bersalah sama kalian. Aku cuma bisa bunuh diri saja. Jangan menangis. Ini bukan salahmu. Ini salahku. Kalau bukan karena aku, Yesi nggak akan bawa anaknya pergi. Istirahatlah. Jangan banyak pikiran. Rizka, aku harus pergi. Dengar kata dokter ya. Hah? Baru datang sudah pergi? Hussein, kau pergi. Kau benci aku ya? Aku masih ada pekerjaan. Baguslah kau sekarang gak apa-apa. Jangan pikir yang aneh-aneh lagi ya. Sekarang istirahatlah. Aku pergi. Dia kayaknya beneran gak suka kau lagi. Rizka, cepat pikirkan cara. Habisi Yesi. Pergi ke sana secepat mungkin. Pak, cuaca kota ini nggak stabil. Jalan di depan sudah diterjang longsor. Hari ini nggak bisa pergi, Pak. Hei, jarang bisa ajak keluar orang sibuk kayak kau. Katanya istri dan anakmu kabur. Dia itu sekarang sudah hebat. Dia sudah berani kabur. Dia kira kalau dia itu kabur, aku akan memohon dia untuk pulang. Mimpi saja. Wah, masih sombong ya. Kau ini nggak pernah berpikir. Ini salahmu. Dia yang salah. Bukan aku. Dia memang pantas jadi seperti ini. Jangan keras kepala lagi. Coba pikir, sejak dia pergi, kau senang nggak? Dengar Pak CEO, banyak hal itu susah dinilai. Hidup bersama selama 7 tahun, mana mungkin nggak ada perasaan. Jangan sampai dia pergi sama orang lain. Kau baru tahu menyesal. Hussein, coba pikir baik-baik. Rizka kabur sebulan sebelum nikah. Itu karena tahu kau bangkrut. Nggak ada uang. Coba pikir lagi. Dia menghubungimu lagi waktu kau berjaya lagi, kan? Coba pikir lagi. Dia menghubungimu lagi waktu kau berjaya lagi, bukan? Hussein, bisa jadi suami istri. Itu nggak mudah. Yesi selalu terus menemanimu sejak kau dalam masa sulit. Dia yang tulus mencintaimu. Jangan kecewakan orang yang tulus sama kau. Pak, sudah bisa ke bandara. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Ya, ada apa Nona Rizka? Mana Hussein? Kenapa dia nggak angkat telepon? Pak Hussein pergi cari Bu Yesi. Kalau Nona Rizka ada urusan, aku bisa sampaikan nanti. Nggak perlu. Sekarang kau lihat, benar kan apa aku bilang? Dia sudah mulai tahu perasaannya sama Yesi.
15 kurang 4 berapa? 11. Yakin? Hmm, Coba pikir lagi. Ibu, Jangan takut. Kalaupun curi nggak berani keras begini. Kau kerjakan PR di sini, Ibu pergi lihat ya. Yesi! Aku tahu kau di dalam. Buka pintunya! itu paman. Ganggu orang terus. Ibu, kita jangan buka pintunya ya. Dia akan pergi kalau sudah capek mengetuk. Nggak boleh. Sudah malam, bisa ganggu tetangga. Kau diam di sini ya. Jangan keluar. Ibu yang akan atasi. Dengar nggak? Hmm, Yesi. Kau sudah berani ya? Beraninya pergi diam-diam. Aku datang mencarimu. Puas atau enggak? Apa aku pergi juga harus mohon padamu? Pergi dariku. Kau coba bisa tinggal di tempat begini. Nggak perlu urus mantan ayah anakku. Nggak perlu tanggung beban keluarga. Sudah cukup untuk kami tinggal. Kau benar-benar cemburu. Cemburu. Pergi ke rumah sakit untuk periksa otakmu. Sudahlah. Jangan pura-pura lagi. Kau sudah 7 tahun bersamaku. Aku beri kau kesempatan. Ikut aku pulang sekarang. Dan kita lupakan semua masa lalu. Ikut aku pulang sekarang. Dan kita lupakan semua masa lalu. Beraninya Yesi. Nggak ada habisnya ya. Aku memang nggak perlu menjelaskan apapun sama pria egois sepertimu. Kau sudah tanda tangani surat cerai yang aku tinggalkan di rumah itu belum? Kau berani cerai sama aku. Jangan mimpi. Seumur hidup, kau nggak akan bisa pergi dariku. Aku sekarang kasih kalian kesempatan bersama, masih nggak cukup. Kau serius? Menurutmu? Jangan buat onar lagi. Aku tahu, kau cuma kesal sama Rizka. Tenang saja. Asal kau ikut aku pulang, aku janji. Nggak akan hubungi dia lagi. Kayaknya kau nggak lihat surat perjanjian itu. Kebetulan aku masih menyimpannya. Aku ambilkan. Aku sudah tanda tangan di surat cerai ini. Aku cuma ambil hartaku sendiri. Tanda tangan. Apa maksudmu? Aku nggak mau bercerai. Dengar, Yesi. Jangan harap kau bisa pergi dariku. Kau nggak merelakan aku. Jangan bilang kau nggak merelakan aku. Kau suka aku? Hussein. Kau suka aku? Hussein suka padaku. Jangan sentuh aku. Yesi, Kau memuakkan. kau sudah gila ya. Berani bicara seperti itu padaku. Kau jelas. Sangat mencintaimu. Iya, aku dulu sangat mencintaimu. Tapi aku manusia, bukan mainan. Kenapa kau merasa bisa berulang kali melukai perasaanku seenaknya karena aku mencintaimu? Kenapa kau merasa sesudah sakiti aku, bilang satu kata cinta, lalu aku akan memaafkanmu dan kembali padamu? Kenapa kau merasa aku masih mencintaimu? Kenapa? Leo bagaimana? Apa menurutmu, Leo juga akan mau kembali padamu? Baiklah.
Kalau kau ingin bercerai denganku, aku nggak akan memberikanmu hak asuh anak. Dan kau juga jangan berharap bisa ketemu dia lagi. Apa kau sudah yakin? Dan kau juga jangan berharap bisa ketemu dia lagi. Apa kau sudah yakin? Kau memang licik. Kau nggak menganggap dia anak kandung. Tapi kau masih mau mengambil dia. Kenapa kau begitu kejam? Karena dia adalah putraku. Bajingan! Ikut aku pulang. Dan aku akan baik sama kalian. Dan kita juga akan punya keluarga bahagia. Iya sih. Apa kau mau Leo nggak punya ibu lagi? Mimpi. Aku cuma punya ibu. Gak ada ayah sepertimu. Kau nggak ada hak untuk memilih. Ibu, jangan pedulikan aku. Cerai saja sama ayah. Aku akan jaga diriku sendiri. Jangan khawatirkan aku. Tunggu aku besar, aku lindungi ibu. Hussein, aku benci kau. Aku benci kau. Benci juga lebih bagus daripada dilupakan. Aku akan ikut kau pulang. Hah? Dengar Hussein, kau begitu berharap agar aku ikut kau pulang. Jangan menyesal. Iya, tentu saja. Aku akan baik sama kalian. Ibu, Leo, kapanpun, ibu akan selalu menemanimu sampai kau besar. Aduh, aku nggak bisa diam di sini lagi. Keluar dari rumah sakit pun dia nggak akan kasihani kau lagi. Tapi wanita itu sudah dibawa pulang Husen. Aku sekarang kesal, kenapa harus bunuh diri? Aku harusnya keluar negeri. Di sana lebih mudah bergerak. Sudahlah, nggak ada obat buat penyesalan. Kau sekarang cuma bisa bergerak di sini saja. Tapi Yesi ini lebih hebat dari kau. Kau yang nggak pandai. Aku sudah pulang setengah bulan. Aku kembali ke perusahaannya lagi. Beberapa waktu ini dia memang gak menghubungi Rizka lagi. Bahkan sudah memecat dia. Tapi aku tahu, orang gak akan berubah semudah itu. Aku lagi menunggu satu kesempatan. Hussein, kau selamanya gak pantas. Pak Hussein, ini dokumen yang mau ditandatangani hari ini. Panggil aku Husen saja. Ini kantor. Pak Hussein, tolong jaga jarak. Ini adalah kantor. Jangan panggil namaku. Panggil aku Pak Husen. Aku sudah umumkan kau adalah istriku. Nggak perlu disembunyikan. Tanda tanganlah dulu. Aku masih ada kerjaan lain. Yesi, aku mau menghabisimu. Sudah siap belum? Ini sudah 1 minggu. Mau berapa lama lagi? Sudah siap. Bisa mulai hari ini. Yesi, kali ini kau akan mati. Hari ini aku saja yang bawa mobil. Aku masih ada kerjaan. Kau bawa mobilku saja, jemput Leo. Baiklah. Hussein, Kenapa? kalau Rizka mau membunuh aku, kau akan bagaimana? Rizka begitu baik hati. Mana mungkin membunuhmu? Aku juga sudah bilang.
Aku nggak akan berhubungan lagi sama dia. Bisa nggak? Jangan fitnah dia. Kayaknya memang gak perlu bilang. Dia akan tahu kalau merasakannya sendiri. Kenapa dengan remnya? Kalau Rizka mau membunuh aku, kau akan bagaimana? Rizka begitu baik hati, mana mungkin membunuhmu? Aku juga sudah bilang, aku nggak akan berhubungan lagi sama dia. Bisa nggak? Jangan fitnah dia. Maaf, dokter bilang kondisi vegetatif nggak bisa diobati lagi. Sekarang Rizka dan pelakunya sudah dipenjara seumur hidup. Anaknya juga dibawa ke panti asuhan. Sudah mendapat hukuman. Manusia memang gak boleh terlalu serakah. Sudah punya keluarga masih memikirkan cinta pertama. Bahkan menyiksa aku. Kau harusnya tahu dari awal. Kau pasti akan dapat karmanya. Karmamu sekarang sudah sampai. Aku akan buat kau hidup. Datang menjengukmu kalau ada waktu. Kasih tahu kondisiku dan Leo. Tapi cuma itu saja. Dengar Hussein. Kita berpisah saja. Sejak kembali ke kantor, aku sudah menguasai semua klien. Aku jadi inti kantor ini. Sekarang, aku bisa besarkan putraku dengan bahagia. Now that I can't deny that I fall out, no, I'm wasting my time searching for the truth. But now we realize, right, nothing's right. I'm chasing.